Nah, di sini sudah ada beberapa soal UAS yang diletakkan, terutama yang menggunakan sifat-sifat pada fungsi continue. UAS 2018 itu cukup menarik. Oke, UAS 2018 itu seharusnya masih offline. Jadi kalau kalian nanti ujiannya offline, kira-kira gambaran soalnya mirip seperti soal 2018. Oke, sedangkan UAS 2020 juga ada tak taruh satu. Oke, kedua ini mirip antara nomor nomor 2 dan nomor 5. Tapi sebelum itu mari kita ke materi dulu. Oke, jadi berikut didefinisikan fungsi kontinu. Sebenarnya gampangnya untuk mengingat definisi fungsi kontinu, itu kita ingat aja bahwa kontinu itu artinya nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi, jika kita diberikan D subset dari R, fungsi F dari D ke R, A subset D, dan C elemen D. Nah, fungsi F dikatakan kontinu di C jika untuk setiap. Nah, di sini nanti bedanya itu kalau limit kan Fx min L ya, nanti Fx min Fc di sini. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, demikian sehingga untuk setiap X elemen domain fungsinya dengan mutlak X min C itu kurang dari delta berakibat Fx min Fc itu mutlaknya kurang dari epsilon. Nah, fungsi F dikatakan discontinue jika dia tidak continue di C. Fungsi F dikatakan continue pada A jika F itu continue pada setiap titik di A ya. Fungsi F dikatakan continue jika F continue pada domainnya. Oke. Nah, ada beberapa teorema. Jadi pertama yaitu teorema limit dan kekontinuan yang sudah aku sebutkan tadi. Jadi jika dia continue, itu jika dan hanya jika nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi kalau misalnya kalian misalkan dapat buktikan bahwa limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, itu juga nanti berakibat fungsinya tidak continue. Nah, di sini ini yang paling sering digunakan untuk menunjukkan, tunggu bentar. Oke, sedangkan teorema 5.3 ini sering sekali digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu fungsi itu tidak kontinu ya. Jadi fungsi f dari D ke R itu kontinu di C jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn di D yang konvergen ke C berlaku fxn konvergen ke fc. Nah, kalau kita ingin membuktikan suatu fungsi itu tidak kontinu dengan menggunakan barisan, kita dapat memilih dua barisan. Jadi teorema 3.5 ini kan P jika dan hanya jika Q itu juga berlaku. Itu ekuivalen juga dengan mengatakan bukan P jika dan hanya jika bukan Q. Jadi kalau kita bilang F itu tidak kontinu di C, itu bisa kita buktikan dengan mencari dua barisan di D yang konvergen ke C, tetapi dua barisan itu konvergen ke nilai yang berbeda. Atau bahkan divergen boleh juga, nggak masalah. Nah, di sini fungsi komposisi, dan nanti kalian akan belajar bahwa fungsi komposisi itu juga kontinu. Nah, sebelum itu kita definisikan dulu fungsi terbatas. Sama seperti himpunan terbatas, barisan terbatas. Jadi kalau fungsi terbatas pun sama sebenarnya, terdapat M positif, sehingga mutlak Fx itu kurang dari sama dengan M untuk setiap X elemen A. Oke. Terus sedangkan teorema berikutnya itu mengatakan bahwa kita ingin ini mengatakan bahwa fungsi f itu terbatas pada persekitarannya si C. Jadi jika fungsi f itu dari D ke R kontinu di C, maka terdapat R positif sehingga f terbatas pada persekitarannya si C. Atau kalau dinotasikan dalam himpunan ya berarti X elemen D sedemikian sehingga dengan mutlak X min C itu kurang dari R. Seperti itu. Oke, himpunan itu berarti kan pusat. Kalau kita gambar, oke ini R2 ya. Ini C, terus ini jari-jarinya R. Seperti itu. Oke, jadi di persekitarannya itu nilai fungsinya terbatas. Nah, selanjutnya dari sana kita dapat membuktikan teorema berikut. Jadi F tambah G, K dikali F, F kali G kontinu di C.
dan F per G itu kontinu di C asalkan GC-nya tidak sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya teorema berikut menjelaskan komposisi dua fungsi kontinu adalah fungsi kontinu. Nah, diperhatikan yang paling penting itu adalah bagaimana domain dari G dan domain dari F. Jadi F itu dari D ke R, terus G itu dari E ke R, dengan FD itu subset dari R. Kan kalau kita punya fungsi komposisi dua fungsi, oke, GOF itu kan artinya dia dikenakan F dulu. Dikenakan F dulu baru dikenakan G. Sehingga kalau kalian perhatikan bagian sini itu haruslah F dari D itu harus subsetnya domain dari G atau sama dengan E dalam hal ini. Oke, itu perlu diingat. Oke, maka G komposisi F continue di C. Nanti berikutnya lebih sering kita bekerja pada suatu interval. Jadi nanti kalau kalian misalkan ujian itu sering sekali fungsinya itu domainnya adalah berupa interval. Baik interval terbuka, tertutup ataupun terbuka sekali. Kirinya terbuka, kanannya tertutup, atau kirinya tertutup, kanannya terbuka juga bisa. Jadi diberikan A, B elemen R jika fungsi F itu domainnya adalah interval tertutup dan terbatas A, B ke R itu kontinu, maka F terbatas pada interval tertutup AB. Nah, diperhatikan bahwa kalau misalnya intervalnya ini terbuka, misalkan dia terbuka A, B, ini belum tentu kontinu ya. Jadi dia hanya berlaku untuk yang tertutup dan terbatas. Oke, selanjutnya diperoleh teorema untuk nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, kalau fungsi itu dikatakan mencapai nilai maksimum mutlak pada himpunan D di titik U elemen A jika fx itu kurang dari sama dengan fu untuk setiap x elemen D. Maka fu ini kan nilainya yang paling besar ya, atau dia batas atas dari fx, f atau enggak himpunan fd gitu, dia batas atasnya gitu. Nah, terus karena dia U-nya itu terletak pada D, berarti kan dia terpenuhi gitu ya. Sedangkan kalau U-nya tidak pada D kan mungkin hanya menjadi batas atas, belum tentu nilai maksimum. Nah, maka FU ini akan menjadi nilai maksimumnya. Nah, dengan cara yang sama kalau minimum mutlak ya FU-nya kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X elemen D. Oke, ini sangat sederhana untuk diingat. Nah, di sini beberapa teorema yang menggunakan interval ya. Diberikan A, B elemen R jika fungsi f itu terdefinisi pada interval tertutup A, B ke R itu kontinu, maka f mencapai maksimum dan minimum mutlak pada AB. Jadi maksimum minimum mutlaknya pasti tercapai di sini. Nah, terus di sini ada teorema. Nah, di sini diberikan teorema untuk menentukan nilai akar. Atau kalau biasanya kalau misalnya aku lomba itu disebut intermediate, aku lupa namanya. Kita nomor 5 itu menggunakan seharusnya intermediate value theorem. Oke, jadi teoremanya seperti ini mengatakan, jadi kalau kalian punya fungsi f itu dari interval terbuka AB dan kontinu seragam, ini kok kontinu seragam? Ini udah oke yang ini ya. Oke, diberikan A, B elemen R jika f dari A, B ke R itu adalah fungsi kontinu yang memenuhi fx, fa kali fb itu kurang dari 0, maka terdapat C elemen AB dengan sifat fc itu sama dengan 0. Oke, nah kalau misalkan ini diganti menjadi FA kali FB itu kurang dari sama dengan 0, berarti kan bisa saja A yang 0, bisa saja B yang 0. Sini maka terdapat C elemen. Nah, intervalnya tinggal diganti saja menjadi tertutup. Karena kan ada kemungkinan bahwa yang 0 itu A atau B. Kalau seperti ini kan
A dan B tidak mungkin bernilai nol ya, karena nilainya kurang dari seperti itu. Dengan sifat E, F, G sama dengan nol. Nah, terus teorema berikutnya yang sering digunakan juga adalah teorema nilai antara. Jadi teorema intermediate ini sama teorema nilai antara itu cukup mirip. Jadi diberikan interval I, fungsi f dari I ke R itu yang kontinu. Jika A, B itu elemen I dan K itu elemen R, sehingga FA itu kurang dari K kurang dari FB, maka terdapat C elemen I dengan sifat FC itu sama dengan K, seperti itu. Oke, ini benar. Nah, berikutnya di sini karakterisasi interval. Nah, jika S merupakan subset R yang memuat minimal dua anggota yang memenuhi sifat bahwa untuk setiap X, Y elemen S dengan X kurang dari Y berlaku interval tertutup X, Y itu subset dari S, maka S merupakan interval gitu. Oke, nah ini tidak begitu sering digunakan teoremanya. Nah, berikut ada teorema lagi yang diberikan interval tertutup dan terbatas. Nah, fungsi f dari I ke R itu jika f kontinu maka fi merupakan interval tertutup dan terbatas. Jadi kalau I-nya berupa interval tertutup dan terbatas, maka fi-nya juga merupakan suatu himpunan yang berupa interval tertutup dan terbatas. Nah, ini mudah untuk diingat. Nah, jika I merupakan interval, fungsi f dari I ke R kontinu. Nah, ini lebih umum lagi, maka fi-nya merupakan interval. Jadi kalau I-nya interval, fi-nya interval. Kan I belum tentu tertutup dan terbatas ya. Jadi kalau di sini cuma interval aja dibilang, maka fi-nya juga hanya interval saja. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi kontinu seragam. Jadi nanti kalau ujian itu kemungkinan soal yang dikeluarkan antara fungsi kontinu terus fungsi kontinu seragam seperti itu. Nah, fungsi kontinu seragam cukup sering keluar, ini perlu kalian ingat. Agak berbeda dia dengan fungsi kontinu. Kalau misalkan kalian gambarkan grafiknya, itu bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian misalkan fx itu kalian gambarkan, maka kalian bisa melihat bahwa untuk x yang berdekatan, perubahan nilai fx-nya tidak begitu besar ya. Jadi sebagai contoh fx sama dengan seper x untuk x-nya itu elemen dari interval terbuka 0, 1. Nah, ini merupakan fungsi yang dia kontinu tetapi tidak kontinu seragam. Kalau kita gambarkan fungsinya, dia sangat cepat turun untuk X yang sangat dekat dengan 0 ya. Nah, seperti oh, salah. Kok turun? Dia cepat sekali naik. Oke, naik terus di sini. Itu untuk X yang sangat dekat dengan 0 dan dia tidak terbatas seperti itu. Jadi makin lama terus makin naik. Nah, kalau bentuknya seperti itu sebenarnya kemungkinan dia tidak akan kontinu seragam. Oke. Oke, bunyinya seperti ini. Jadi epsilon deltanya masih sama di awalnya, tapi perbedaannya di sini adalah yang ininya. Oke, jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap x, y elemen A dengan sifat x min y-nya mutlaknya kurang dari delta, itu berlaku fx min fy-nya mutlaknya kurang dari epsilon. Nah, di sini kita punya sifat jika f kontinu seragam pada domainnya, maka cukup dituliskan f kontinu seragam. Oke, terus berikut dijelaskan kekontinuan dan kekontinuan seragam dijelaskan dalam teorema berikut. Nah, jadi kalau kita punya fungsi yang kontinu seragam, maka fungsi tersebut juga kontinu. Tapi perlu diingat bahwa sebaliknya belum tentu berlaku. Nah, contohnya adalah fungsi yang aku berikan barusan, fx sama dengan seper x itu pada interval terbuka 0,1, satunya tertutup, itu dia kontinu, tetapi dia tidak kontinu seragam. Nah, itu sudah dibuktikan di kelas. Kalau saya lihat PPT-nya Pak Supama, itu sudah dibahas ya.
Nah, selanjutnya di sini diberikan teorema yang punya, eee, jadi ini untuk membuktikan bahwa F itu tidak kontinu seragam. Jadi untuk membuktikan F tidak kontinu seragam, kita bisa menggunakan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2 itu menggunakan negasi dari definisinya, sedangkan nomor 3 itu menggunakan barisan. Nah, kalau dari aku sendiri itu paling sering menggunakan nomor 3 ya. Jadi membuktikan ketidakkontinuan itu lebih sering menggunakan barisan, biasanya kalau pas ujian ya. Kalau menggunakan definisi itu sepertinya cukup rumit, tapi bisa ya, tapi bisa. Oke, tapi, selama aku mengerjakan soal mayoritas itu menggunakan, barisan, tapi tidak jarang juga itu menggunakan definisinya. Nah, nomor 2 itu berarti kan terdapat epsilon 0 positif, sehingga untuk setiap delta positif terdapat x, y elemen A dengan x min y-nya itu kurang dari delta, tetapi fx min fy-nya itu lebih dari sama dengan epsilon 0, seperti itu. Oke, sedangkan kalau menggunakan barisan terdapat epsilon 0 positif dan dua barisan xn dan yn di A, sehingga barisan selisihnya itu konvergen ke 0, tetapi fx min fyn itu lebih dari sama dengan epsilon 0. Atau ini dapat dinyatakan sama dengan suatu bilangan k yang positif ya, seperti itu. Itu boleh juga, nggak masalah. Oke. Nah, berikutnya teorema terakhir untuk fungsi gitu, fungsi kontinu seragam. Jadi diberikan A, B elemen R dan I itu interval tertutup dan terbatas A, B. Jika F dari I ke R itu kontinu pada I, maka F kontinu seragam pada I. Nah, jadi kalau dia itu kontinu pada interval tertutup dan terbatas A, B, dia pasti kontinu seragam. Tapi kan kalau secara umum tidak ya. Jadi pada saat kita melihat teorema ini, kalau dia kontinu belum tentu kontinu seragam. Tapi kalau ditambahkan suatu kondisi tertentu, yaitu domainnya itu berupa interval tertutup dan terbatas A, B, maka kalau dia kontinu, dia pasti kontinu seragam. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya dijelaskan suatu fungsi lagi, suatu definisi, yaitu tentang fungsi Lipschitz. Nah, fungsi Lipschitz ini nanti sering juga digunakan di persamaan diferensial dan terutama teorinya ya. Jadi waktu aku mengambil eh, apa nama mata kuliahnya ya. Pokoknya kalau PDE itu kan masuknya ke terapan ya. Tapi rupanya kalau pembuktian teoremanya itu rupanya ada matkul pilihannya. Oke. Nah, di sana kalian akan menemukan juga fungsi Lipschitz dan digunakan. Jadi membuktikan suatu fungsi itu Lipschitz atau tidak. Nah, jadi suatu fungsi f disebut fungsi Lipschitz pada D jika terdapat k lebih dari 0, sehingga untuk setiap x, y elemen D berlaku fx min fy itu kurang dari sama dengan k dikali x min y. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya sendiri, ini kayaknya fungsinya ini kontinu seragam ya. Karena kalau kita punya seperti ini, kita bisa memilih ini itu sama dengan epsilon per k, epsilon per 2k. Karena kan di sini masih kurang dari sama dengan ya, epsilon per 2K ini. Oke, sehingga nanti nilainya ini pasti kurang dari sama dengan epsilon per 2 dikurang dari epsilon. Maka dia jelas kontinu seragam. Seperti itu. Oke, nah rupanya itu langsung dijelaskan pada teorema berikutnya. Jadi jika F itu merupakan fungsi Lipschitz pada D, maka F kontinu seragam pada D. Gitu. Tapi kalau fungsinya kontinu seragam, dia belum tentu dia merupakan fungsi Lipschitz ya. Oke. Oke, salah satu contohnya yang aku belum menemukan, mungkin nanti. Nah, di sini juga ada kontinu seragam dan hubungannya dengan barisan Cauchy ya. Jika F kontinu seragam pada D dan Xn merupakan barisan Cauchy di D, maka Fxn merupakan barisan Cauchy. Nah, berarti kalau kita menggunakan kontraposisinya, jika F kontinu seragam, oke, sepertinya kontraposisinya jarang digunakan ya.
Oke, teorema berikutnya juga masih dengan continuous seragam. Jika fungsi f, nah intervalnya, ingat intervalnya terbuka ya. Fungsinya itu terdefinisi pada interval terbuka A, B ke R itu continuous seragam pada A, B itu jika dan hanya jika terdapat fungsi G dari A, B. Nah, A, B-nya ini tertutup dan terbatas sehingga fx sama dengan gx untuk setiap x elemen interval terbuka A, B. Jadi kalau kalian bisa mencari fungsi G-nya, oke, dan syaratnya harus continue saja, maka dia pasti continue seragam nanti fungsi f-nya. Seperti itu. Nah, ini sering juga digunakan karena kadang soalnya itu diberikan fungsi f-nya itu pada suatu interval terbuka AB. Terus kalian tinggal cari G-nya pada interval tertutup AB. Karena lebih mudah untuk menunjukkan suatu fungsi itu continue daripada continue seragam. Oke, nah berikutnya eksistensi fungsi continue. Fungsi f dari interval terbuka A, B itu continue seragam pada A, B jika dan hanya jika terdapat fungsi continue G dari A. Ini apa bedanya ya? Wah, rupanya sama. Oke, sepertinya aku menulisnya double ya. Oke, ini mungkin double. Jadi coret aja, nanti aku ubah. Nah, terus berikutnya adalah fungsi monoton. Nah, sebenarnya kemarin waktu tutorial sebelumnya kita sempat menyinggung sedikit tentang fungsi monoton. Nah, sama seperti sebelumnya, jadi kalau fungsi itu dikatakan naik, jika untuk setiap x yang kurang dari y, berlaku fx kurang dari sama dengan fy. Jadi fungsi naik monoton kan bentuknya seperti ini ya. Jadi naik terus dia. Jadi kalau x-nya ini x, terus y-nya lebih besar daripada x, maka nilai fungsi fy pasti juga lebih besar daripada fx, seperti itu. Nah, kalau turun sebaliknya, jadi makin besar nilainya, dia makin kecil dia, nilai fungsinya. Oke, seperti itu. Oke, dia dikatakan monoton jika f naik atau turun ya. Jadi f naik atau turun. Tapi tidak keduanya. Tidak ada fungsi naik sekaligus turun ya. Oh, ada deh. Oke, boleh keduanya ya. Fungsi konstan juga naik sekaligus turun. Dan dia juga monoton ya. Oke, terus naik tegas dikatakan naik tegas. Nah, perbedaan naik dengan naik-naik tegas, kalau naik itu tinggal naik tegas itu tinggal hilangkan simbol sama dengannya. Yang tadinya kurang dari sama dengan, jadi kurang dari aja. Begitu juga dengan turun tegas itu. Nah, monoton tegas pada D jika F naik tegas atau turun tegas. Itu jelas tidak ada fungsi yang sekaligus naik tegas dan turun turun tegas ya. Oke, di sini sebenarnya kemarin kita sudah sempat membuktikan salah satu ini pada tutorial keempat kita. Oke, rupanya di sini langsung dijelaskan. Diberikan interval I fungsi dari dengan domain fungsi f dengan domain I yang merupakan fungsi naik pada I. Jika C elemen I dan C bukan merupakan titik ujung I, maka limit X menuju X dari kiri ke C dari fx itu ada dan nilainya itu sama dengan supremum dari fx. X elemen I, X kurang dari C. Sedangkan limit kanannya itu bernilai infimum dari fx dengan X elemen I, X lebih dari C. Nah, diperhatikan bahwa untuk teorema ini itu menggunakan merupakan fungsi naik ya. Nah, kemungkinan apabila soal ini keluar pada ujian, kemungkinan diganti dengan fungsi turun. Nah, kalau fungsi turun jelas ininya berubah. Nah, nanti coba kalian pikirkan bagaimana jadinya. Gitu. Nah, terus kekontingan fungsi monoton. Jadi kalau tiga pernyataan berikut itu ekuivalen, jadi nomor 1 dan nomor 2 itu jelas ya. Oke. Terus nomor 3-nya juga jelas berdasarkan ini teorema sebelumnya. Jadi kalau fungsi itu kontinu di C, jelas limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsinya. Terus karena limit kirinya itu nilainya supremum, terus nilai limit kanannya itu infimumnya, jadi
kan mereka itu tinggal disubstitusi saja ya. Nah, untuk ini gampang untuk dipahami. Nah, terus teorema ke-27, nah teoremanya di sini cukup ada banyak, jadi kemarin waktu aku nulis, wah itu banyak sekali. Nah, di sini ada typo, fungsi f ya. Oke, nanti kita perbaiki. Diberikan interval I, yaitu adalah interval tertutup dan terbatas A, B, dan fungsi f itu dengan domain I, yang merupakan fungsi naik pada I. Oke, dia dikatakan kontinu di A jika dan hanya jika FA itu sama dengan nilai infimum dari Fx, X elemen I, X lebih dari A, dan Fb itu sama dengan suprimum dari Fx dengan X elemen I dan X kurang dari B. Seperti itu. Nah, di sini loncatan jam. Nah, di sini nanti kalian baca saja karena terlalu panjang definisinya. Nah, terus di sini juga sifat-sifatnya. Untuk jam sendiri, itu selama aku melihat soal UAS itu jarang keluar ya. Tidak begitu sering. Jadi nanti kalian coba baca dulu. Fungsi tangga juga jarang. Terus fungsi linear sepotong juga jarang. Dan aproksimasi juga jarang. Oke, nanti untuk sisa yang di bawahnya itu coba kalian baca sendiri. Nah, kita akan fokus ke fungsi kontinu, terus fungsi kontinu seragam, terus berikutnya fungsi apa ya? Fungsi monoton. Nah, biasanya soal yang dikeluarkan menggunakan sifat itu ya, sifat pada fungsi kontinu, kontinu seragam, dan fungsi monoton. Oke. Terus di sini kita akan latihan soal. Oke, kita membahas soal nomor 1 dulu. Soal nomor 1 itu cukup sederhana, jadi dari semua soal nomor 1 yang paling mudah. Oke, silakan dipikirkan terlebih dahulu. Nomor 1 ya. Oke, ada yang tahu solusinya kira-kira seperti apa? Ada yang punya ide? Oke, Diambil sembarang epsilon. oke. Jelas, pertama karena fungsinya itu kontinu jelas ya, diambil sembarang epsilon dulu. Terus baru kalian jabarkan yang diketahui, terus berpikir bagaimana agar mendapatkan yang ditanya, begitu. Nah, benar, jadi diberikan epsilon positif. Terus, karena F itu dari interval tertutup A, B ke R itu kontinu, oke, maka terdapat delta 0 lebih dari 0, sehingga untuk setiap X elemen R dengan, oke. Nah, ingat definisi fungsi kontinu yaitu terdapat delta, sehingga untuk setiap X elemen domain fungsinya, domain fungsinya salah di sini bukan R, itu interval tertutup A, B, dengan mutlak X min, diberikan epsilon positif dan X0, ini ya, salah ya. Ini bukan salah, diberikan epsilon positif. Diambil sebarang X0 elemen A, B. Oke, tunggu dulu. Ruangnya kurang jauh. Karena diberikan epsilon positif dan sebarang X0 elemen interval tertutup A, B. Karena kontinu yang diinginkan itu adalah pada domainnya ya. Jadi kita harus mengambil sebarang titik pada domainnya. Karena F dari AB itu kontinu, maka terdapat delta 0 positif, delta aja,
Sehingga untuk setiap X elemen A, B dengan X min X0 itu kurang dari delta itu berlaku Fx min Fx0 itu kurang dari epsilon. Akibatnya F. Nah, berarti kalau kita ingin membuktikan nilai mutlaknya itu juga fungsi mutlaknya kontinu, berarti kita harus membuktikan bahwa mutlak Fx kurangi mutlak Fx0 dimutlakkan, ini haruslah kurang dari epsilon, seperti itu. Nah, diperhatikan bahwa ini itu sebenarnya dia kurang dari sama dengan mutlak Fx min Fx0. Oke. Nah, ini kurang dari epsilon. Jadi kita punya sifat seperti ini, jadi mutlak A kurang mutlak B, itu kurang dari sama dengan mutlak A min B, begitu juga dengan mutlak B kurang mutlak A itu kurang dari sama dengan mutlak A min B. Dengan demikian kan berarti mutlak dari mutlak A min mutlak B juga kurang dari sama dengan mutlak A min mutlak B. Nah, jadi kalau kalian punya bentuk seperti ini, itu bisa menggunakan sifat ini. Jadi, di sini kalian bisa tulis jadi mutlak dari F itu kontinu pada A, B. Seperti itu. Nah jadi nomor 1 itu pemikirannya sangat sederhana. Jadi kalian diberitahu bahwa fungsinya itu kontinu pada interval tertutup A, B. Nah, terus kalian diminta untuk menunjukkan fungsi f, mutlak dari fungsi mutlak f itu kontinu. Caranya yang paling dasar digunakan ya seperti itu ya. Kalian mulai dari definisinya, terus yang diketahui itu kalian jabarkan, terus baru yang ditanya itu kalian cari begitu, agar dia memenuhi yang diinginkan. Nah, yang diinginkan adalah ini. Terus kalian berpikir bagaimana cara menggunakan yang diketahui. Nah, yang diketahui itu ini. Terus kalian berpikir apa hubungannya gitu. Apa hubungan mutlak fx min fx0 dengan mutlak dari mutlak fx min mutlak fx0 seperti itu. Nah, dari pemikiran seperti itu nanti kalian akan memperoleh hasil seperti ini. Oke, bisa dipahami untuk penjabaran nomor 1? Oke, sepertinya belum selesai. Tunjukkan sebaliknya tidak berlaku. Berarti kita ambil contoh untuk menunjukkan sebaliknya tidak berlaku. Dipilih fungsi f pada interval 0,1 ke r. Ada yang tahu kira-kira fungsinya apa? Yang dia itu mutlaknya kontinu, tetapi nilai fungsinya sendiri, nilai mutlak fungsinya kontinu, tetapi nilai fungsinya sebenarnya tidak kontinu. Ada yang tahu kira-kira contohnya? Fx sama dengan Fx sama dengan mungkin nilainya 1 jika x-nya apa nih? X-nya sama dengan atau elemen. Ya itu boleh. -1 jika x-nya irasional. ini AB dulu. Terus iris AB ya. Iris AB. Terus -1 jika X-nya itu elemen Lainnya. lainnya boleh jika X lainnya. Ini untuk biasanya ya, bukan jika. Untuk X lainnya. Mudah dipahami bahwa F mutlak F X itu sama dengan 1, merupakan
fungsi konstan dan kontinu pada A, B. Sedangkan F itu tidak kontinu pada setiap titik pada AB. Oke, AB di sini aku memilihnya tadi 01 ya. Ya, berarti di sini 01, terus di sini 01 juga, terus di sini 01 juga. Seperti itu. Nah, untuk kan fungsi F-nya itu konstan, yaitu kalian tidak perlu buktikan, cuman perlu katakan saja dia merupakan fungsi kontinu. Itu sudah terlalu trivial, jadi fungsi konstan pasti kontinu. Terus untuk F-nya itu tidak kontinu juga tidak perlu dibuktikan. Cukup dijelaskan saja bahwa itu tidak kontinu pada setiap titik A pada A, B ya, atau 0,1 dalam hal ini. Nah, kalau digambarkan sebenarnya seperti ini, jadi ini interval 0,1, terus fungsinya itu ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di setiap bergeser dikit selalu berubah posisinya. Jadi pada saat di rasional dia 1, pada di saat irasional dia -1. Oke, sehingga sebenarnya dia kalau itu sebenarnya terlihat jelas dia tidak kontinu. Seperti itu. Oke, untuk nomor 1 ada yang ditanyakan? Oke, sepertinya tidak. Nah, berikutnya kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini kebetulan soal UAS, berarti dan 2018 ya, sebelum pandemi. 2019 kayaknya udah pandemi deh. Waktu PA kan berarti semester 4 ya. Dan waktu aku semester 4 itu udah oke, semester 4 itu udah pandemi, di nanti 2019 itu, ujian pas pandemi. Oke, sehingga UAS 2018 itu sangat untuk kalian yang nanti ujiannya offline ya. Nah, oke, ini sebenarnya kemarin, soal seleksi on MIPA ada yang mirip-mirip seperti ini. Tetapi di sini sebenarnya tidak lebih sulit, dia tidak dikatakan ini ya, continue di nol, cuman aku lupa soal lengkapnya seperti apa. Oke, intinya itu kita diminta membuktikan bahwa dia itu continue di nol, gitu. Oke, ada yang tahu kira-kira bagaimana menyelesaikan soal ini? Oke, mungkin aku bertanya dulu. Tina, kira-kira apa yang akan kamu cari di awal ini? Um, itu sih Kak, kan diketahui F-nya continue di 0. Ya, continue di nol. Terus? Terus pakaiin definisinya, nggak tahu Kak. Oke, baiklah. Kalau Reza aja dah. Reza, apa yang akan kamu cari di awal, Reza? Cari ya. Saya paling juga sama, Mas. Tulis dulu kalau F continue di nol definisinya apa, nanti baru dicari apa yang dilakukan Oh, selanjutnya. oh, oke. Sebenarnya itu aku langkah selanjutnya sih. Aku biasanya Oh, aku nyari F0 dulu sih. Kalau aku kan bisa substitusi oh nol. iya bisa dicari F0-nya. Bener. Oke, berarti aku cari F0 dulu karena kenapa ya? Oh iya Karena di bener-bener Mas, cari F0 dulu. ya, cari F0 dulu seharusnya. Oke. Sebenarnya nggak masalah sih continue di nol duluan. Tapi kan kalau continue di nol kan kita butuh F0 ya. Nah, makanya kita cari F0 dulu Iya, sebelum iya. menggunakan definisi continue-nya di nol. Tuh. Jadi diperhatikan bahwa F0 itu sama dengan F0 tambah 0 sama dengan F0 tambah F0 sama dengan 2 F0.
berarti kita peroleh F0 itu sama dengan 2F0. Berarti kan satu-satunya nilai yang sesuatu sama dengan 2 kali sesuatu. Nah, sesuatunya itu pasti bernilai 0. Di sini kita dapat simpulkan maka F0-nya bernilai 0. Seperti itu. Oke? Terus, karena, nah di sini baru definisinya. Karena F itu kontinu di X sama dengan 0, oke, kita ambil epsilon dulu ya. Biasanya aku kalau misalnya definisi limit, definisi kontinu, itu nanti aku akan selalu menulis definisi epsilonnya itu di awal. Oke. Diberikan epsilon positivity. Oke, karena F itu kontinu di 0, oke, maka terdapat, oke sebenarnya nggak harus maka sih. Terus F kontinu di 0 terdapat, oke kayaknya enakan isi maka deh. Oke, maka terdapat delta 0 positif sehingga, oke ada yang tahu kira-kira apa kalimat selanjutnya ya kalau dia definisi F-nya kontinu di X sama dengan 0? Oke, mungkin aku bertanya, jangan dulu dijawab Reza. Oke, mungkin aku bertanya kepada Nabila, kira-kira tahu nggak kalau F kontinu di X sama dengan 0, maka terdapat delta 0 positif sehingga bagaimana? Sehingga mutlak X kurang dari delta 0. Oke, mutlak X kurang dari delta 0. Di sini ingat ya, X-nya harus elemen domain. Oke, sehingga untuk setiap X elemen R dengan mutlak X itu kurang dari delta 0, itu berlaku apa? Anisha kira-kira tahu dia berlaku. Nabila apa? Oh, Nabila. Nabila kira-kira tahu berlaku apa? Biar ini kurang epsilon. Kira-kira yang di sini apa? Oke, jadi diingat Bu definisi. Jadi kalau kalian misalnya nanti belajar analisis, itu definisinya diingat ya. Continue kalau nanti nilai fx kurang fc-nya itu kurang dari epsilon. Nah, dalam hal ini kan dalam hal ini nilai c-nya itu 0 ya, karena dia continue-nya di 0. Maka seharusnya seperti apa? Nabila tahu kira-kira seperti apa bentuknya? Jadi mutlak dari fx dikurangin 0 kurang dari epsilon. Oke, ini kurang dari epsilon ya, fx min f0. Nah, tapi kan f0 itu nilainya 0 ya. Jadi kita bisa hilangkan. Ini sama dengan mutlak fx, terus kurang dari epsilon. Terus akan ditunjukkan untuk setiap x0 elemen R, kan kita ingin menunjukkan bahwa f itu kontinu pada R. Jadi ingin ditunjukkan bahwa untuk setiap x0 pada R, haruslah berlaku ini. Fx min fx0 itu kurang dari epsilon. Oke. Nah, x-nya ini berada di persekitarannya x0 ya. Jadi haruslah seperti ini. Tujuan akhirnya seperti itu akan ditunjukkan untuk setiap x0 elemen R itu akan ditunjukkan, oke, lebih gampangnya kayak gini. F kontinu di R. Oke, karena kita ingin membuktikan dia kontinu di R, maka kita haruslah mengambil sebarang titik di R begitu. Oke. Diambil sebarang
titik X0 elemen R. Oke. Terus dipilih. Nah, kan kita ingin menunjukkan dia continue di X0, berarti kan untuk setiap epsilon positif terdapat delta ya. Nah, epsilon positifnya sudah kita tulis di atas, kita tidak perlu menulis lagi dan jangan ditulis lagi. Terus kita harus cuma memilih deltanya saja. Dipilih delta sama dengan bla bla bla. Nah, kemungkinan kan informasinya ini ya. Nah, kemungkinan satu-satunya kemungkinan sepertinya deltanya itu bergantung sama delta 0 atau juga bisa bergantung sama epsilon. Jadi kemungkinannya hanya bergantung sama delta 0 atau epsilon seperti itu. Karena kalau dilihat fungsinya itu belum tentu terbatas, jadi tidak punya batas atas. Oke, seharusnya deltanya kira-kira dia akan bergantung sama delta 0 atau epsilon seperti itu. Nah, terus dipilih delta sama dengan, nah kita kosongkan dulu, kita belum tahu dia akan nilainya berapa di sini. Sama seperti limit ya. Waktu kita belajar limit kan kita diberikan sebarang epsilon positif, dipilih delta. Nah, deltanya kan kita kosongkan dulu biasanya. Oke, dipilih delta sama dengan, sehingga untuk setiap X elemen R dengan X minus X0 itu kurang dari delta, berlaku fx min fx0. Oke, kita ingin menunjukkan bahwa ini bla 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 kurang dari epsilon. Oke, ada yang punya ide kira-kira bagaimana cara menunjukkannya? Itu menggunakan sifat yang di atas Oke, fx itu min fx0 sama dengan f dari x min x0. Oke, benar. Jadi kita harus kembali dulu ke atas. Nah, bagi kalian kan di sini berarti kita harus di atasnya harus nulis dulu ya, biar tidak bercampur. Jadi tiba-tiba kita nulis lagi di sini sifat di atasnya gitu. Nah, jadi nanti kalian dioret-oret, tulis dulu sifat-sifat yang kira-kira dibutuhkan untuk membuktikan ini. Jadi hal-hal yang dibutuhkan untuk membuktikan ini kalian tulis di atasnya. Terus baru kalian gunakan semuanya untuk membuktikan. Oke, di sini sebenarnya tadi udah tak kasih jeda sebenarnya. Sepertinya tidak cukup. Dan diperhatikan bahwa F0 itu selalu sama dengan Fx kurang X ya. Tunggu dulu. Benarkah menggunakan ini? Oh, benar ya. Oke, atau kalau karena di sini bentuknya harus plus Fx plus Y gitu. Nah, berarti kita nulisnya kayak gini saja. Fx ditambah dengan minus X. Oke, itu sama dengan, nah menurut definisi kan dia bisa dipecah ya. Menjadi Fx ditambah, oke F0 nilainya 0. Fx tambah F min X. Nah, karena 0 itu sama dengan Fx ditambah F min X, maka kita dapat simpulkan bahwa F minus X itu sama dengan minus Fx. Seperti itu. Itu rupanya tadi sebenarnya cukup ya. Oke, kita naik lagi. Oke, nah dengan menggunakan sifat ini kita coba kerjakan. Berarti kita ingin merubahnya ini, kan kita tidak punya ya, F kurang sesuatu, F kurang F, nggak punya. Kita punyanya F tambah F. Nah, ingat, berarti kita punya sifat ini, kita bisa merubahnya menjadi seperti ini. F mutlak Fx ditambah F min X0, seperti itu. Oke, ingat bahwa min-nya itu bisa masuk ke dalam fungsinya. Nah, berdasarkan definisi, ini nilainya adalah F X min X0. Oke, nah karena ini kurang dari delta, aku dapat yakini bahwa ini kurang dari epsilon. Oke, dengan memilih deltanya sama dengan delta 0. Jadi kalau misalkan yang di dalam mutlak ini itu kurang dari delta, maka nilai fungsi di dalam, misalkan ini Y ya, oke, kan berarti mutlak Y itu kurang dari delta. Nah, maka kan menurut yang diketahui nilai Fy itu pasti kurang dari epsilon.
Seperti itu. Oke. Nah, yang sering dibingungkan adalah bagian ininya. Kok tiba-tiba langsung kurang dari epsilon aja begitu. Oke, bagi kalian ada yang tidak paham kenapa dia langsung kurang dari epsilon? Silakan ditanyakan ya, kalau tidak paham. Oke, berarti ini buktinya sudah selesai gitu. Oke, terbukti F kontinu pada R. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Jadi Mas, saya masih belum paham yang kenapa langsung itu. Oke, kenapa langsung itu? Nah, gini. Akan ditunjukkan F dipilih delta sama dengan delta 0. Nah, tadi kan ini belum ada ya. Oke. Nah, tadi kita ini juga belum ada. Oke. Nah, bentuk yang kamu lihat, kalau itu dihilangkan sampai langkah ini bisa dipahami atau tidak? Bisa, Mas. Oke, yang belum paham, yang berikutnya. Nah, coba kamu misalkan, nah yang warna merah ini aku jangan ditulis dijawab ya, jangan ditulis di jawaban. Ini kalian pikirkan di dalam orat-orat boleh, di dalam pada saat kalian berpikir gitu itu boleh juga. Jadi kalian bayangkan misalkan x min x0 itu, oke ini nggak isi mutlak ya. X min x0 itu sama dengan y ya. Berarti soalnya dirubah seperti apa? Berarti kan soalnya dirubah seperti ini. Dipilih, oke, deltanya sama, bla bla bla, sehingga untuk setiap, oke karena x elemen R, terus kan x-nya elemen R ya. Jelas x min x0 juga elemen R. Oke. Karena kalau kalian punya bilangan real, dikurangi sesuatu pasti tetap real. Terus nilainya ini sama dengan Y, berarti Y-nya elemen R ya. Sehingga untuk setiap Y elemen R, oke, itu dengan. Terus dengan mutlak Y kurang dari delta. Oke, berlaku. Oke, bagian ininya tidak perlu ditulis karena target kita yang terakhir aja yaitu mutlak F, Y. Nah, kita ingin agar ini kurang dari epsilon. Nah, bentuknya ini mirip dengan yang di atasnya nggak? Kalau kamu lihat ininya, terus kamu lihat ininya, oke. Oke, dia sudah mirip dengan yang di atas belum? Mirip, Mas. Oke, mirip ya. Jadi cuma mengganti X-nya dengan Y. Gitu. Nah, variabel itu kan X sama Y itu variabelnya dummy ya. Jadi kalian bisa mengganti X dengan Y, dengan A, nggak masalah gitu. Selama kalian konsisten. Jadi kalau misalkan X-nya semuanya diganti A boleh, X-nya semua diganti Y juga boleh, X-nya semua diganti kotak juga boleh, nggak masalah. Kotak itu juga bisa dipandang variabel. Nah, berarti kita ingin agar ini berlaku. Berarti deltanya itu dipilih sama seperti delta di atasnya, yaitu delta 0. Oke? Nah, sehingga nanti ketaksamanya ini pasti berlaku. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Kak? Oke, jadi kamu usahakan merubah bagaimana bentuk yang ditanya itu ke dalam bentuk yang ditahu. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum lanjut? Oke, ingat ya, yang merah jangan ditulis. Oke. Kalian cukup menulis ini saja, itu Pak Supama tidak akan mengurangi nilai kalian. Pak Supama nggak akan bertanya, itu kenapa kurang dari epsilon, langsung itu tidak ya. Oke. Oke, jika tidak ada, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 3 ya. Nah, soal nomor 3 ini juga merupakan soal tugas di kelas sebelah ya. Dan sudah dikumpulkan jika FR sama dengan 0 untuk setiap R elemen Q. Jika F kontinu maka buktikan Fp itu sama dengan 0. Sebenarnya kalau kalian baru ngelihat ini, kalian bisa menebak nggak fungsinya itu fungsi apa?
Dia bernilai 0 untuk setiap bilangan rasional. Dan dia continue. Fungsi Nah, konstan. ya fungsi konstan 0 gitu. Nah, dia nggak mungkin nilai irasionalnya itu nggak 0 gitu. Nanti kalau misalnya dia nggak 0, kalau kalian gambarkan kayak gini nanti jadinya. Misalkan nilainya itu A ya, F. X-nya itu sama dengan A untuk lainnya. Untuk A-nya positif ya. Maka gambarnya akan kayak gini. Naik, turun gitu kayak gini. Oke. Dan dia tidak continue karena terus bergiliran seperti tadi ya. Waktu min 1, min 1, 1, min 1. Nah, mau nggak mau dia pasti fungsi 0. Tetapi di sini cuma diminta untuk buktikan FP-nya itu sama dengan 0. Ya udah, kita buktikan FP-nya saja. Nanti kalau di ujian, kemungkinan kalau misalnya soalnya ini keluar di ujian, yang ingin dibuktikan seperti ini. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan irasional, Fx-nya juga bernilai 0. Seperti itu. Oke, kita screenshot dulu. Oke. Ada yang ingin membantu untuk soal nomor 3 ini? Bagaimana? Aku ragu sebenarnya sama penulisanku, tapi kayaknya benar. Yang dikunci jawaban, nanti kalau ada salah penulisan aku revisi. Oke, ada yang bisa membantu? Oke, huruf A sepertinya belum pernah tak panggil. Oke, dari Amalia, Amrul, sama Azizah ada yang mau menjadi volunteer untuk menjawabnya? Oke, aku akan bertanya kira-kira menggunakan apa ya. Oke. Oke, kenapa berkurang? Oke, Amalia kira-kira tahu ini menggunakan apa? Kalau kamu kira-kira menjawab, kamu pasti akan memilih teorema apa yang digunakan. Menggunakan definisi, menggunakan barisan, atau menggunakan yang lainnya. Nah, menurutmu ini akan menggunakan apa? Oke, kalau tidak tahu bisa bilang tidak tahu ya, itu tidak masalah. Dalam tutorial itu, misalnya kalian tidak tahu itu tidak masalah. Yang nggak boleh itu pas ujian ya. Pas ujian kalian harus tahu agar nilai kalian bagus. Oke, yang lainnya ada yang bisa membantu kira-kira menggunakan apa? Menggunakan barisan, Mas. Oke, menggunakan barisan bisa, menggunakan definisi bisa. Oke, kalau menggunakan Iya. barisan bagaimana, Reza? Ini ya nanti kita mau cari dulu barisan yang sukunya semua rasional tapi konvergen ke pi. Terus Oke, dibuktikan apa bagaimana aplikasi. cara... Harus dicari dulu ya. Harus dibuktikan ada dulu Tunggu ya, Mas. bentar, sepertinya sinyalku macet. Tunggu bentar ya. Oke. Oke, sepertinya udah membaik. Bagaimana, Reza? Oke, jadi kan tadi kita mau mencari barisan bilangan rasional yang konvergen ke pi. Ya, Jadi cara mencari barisannya nanti untuk setiap bilangan asli n oke, bilangan asli N. Terus dipilih xn anggota pi. dipilih XN. XN gimana? Iya, xn anggota Q Anggota Q yang memenuhi yang bener ya, memenuhi yang memenuhi pi kurang dari xn kurang dari
P P plus super N. kurang dari XN kurang dari P plus super N. oke. Ya, itu dijamin ada berdasarkan sifat apa namanya? Kepadatan, Oke, kekerapatan. berdasarkan ya berdasarkan densitas ya. Oh iya, densitas. Oke, densitas di R karena P sama P tambah super N itu jelas merupakan bilangan irasional yang kan P itu bilangan irasional ya, super N rasional. Kalau dijumlahin dia irasional. Terus berarti di antara dua bilangan irasional Xn-nya itu pasti ada gitu. Oke. Gitu. Ini jelas Xn itu konvergen ke P ya. P. Oke, dengan menggunakan teorema Apit. Oke, dengan Ya. karena kalau kalian limitkan ini terus limitkan ini kan P tambah super N konvergennya ke P ya. Nah, berarti Xn-nya konvergen ke ini. Oke, dengan menggunakan teorema Apit, oke, didapat Xn-nya itu konvergen ke P. Oke, selanjutnya kita gunakan kekontinuannya berarti ya. Iya. Oke, selanjutnya karena F itu Fxn. Iya. kontinu, maka bagaimana? Fp sama Fp dengan sama dengan limit Fxn. limit Fxn, oke, n menuju tangga. Nah, Hingga. perhatikan bahwa xn itu nilainya selalu gitu. Xn itu kan kita tadi memilihnya dia yang rasional ya. Nah, berarti kan Fxn nilainya selalu 0 ya. Ini nilainya adalah 0. Kita terbukti. Fp sama dengan 0. Oke, seperti itu atau ada yang kurang? Udah sih, Mas. Oke, udah ya. Ya. Oke, kalau aku sepertinya pakai definisi diberikan epsilon positif karena F kontinu maka terdapat delta positif sehingga untuk setiap X elemen Q. Jadi nanti pada saat X-nya kan elemen domain fungsi. Tapi karena berlaku untuk setiap domain fungsi juga berlaku untuk setiap untuk satu elemen juga pasti berlaku. Untuk dua elemen pasti juga berlaku. Begitu juga untuk subset dari domainnya. Oke. Jadi karena Q itu subset dari R, maka untuk setiap X elemen Q dengan X min P itu kurang dari delta berlaku Fx min Fp itu kurang dari epsilon. Nah, karena Fx-nya itu bernilai 0, karena X-nya itu dipilih di Q, maka mutlak Fp itu kurang dari 0. Karena untuk setiap epsilon positif berlaku itu, maka F mutlaknya itu haruslah bernilai 0 ya. Maka Fp sama dengan 0. Oke, dari Reza menurutmu ada yang salah tidak? Nggak ada sih, Mas. Harusnya udah benar. Nggak ada ya. Aku juga ngiranya udah benar. Cuman aku tidak terbiasa memilih X-nya elemen Q di sini. Seharusnya benar ya, tidak masalah. Benar. Karena dari kuantornya itu Karena udah seharusnya diketahui benar. kontinu. Ya, karena kontinunya udah diketahui. Berarti untuk setiap, kecuali kita membuktikan dia kontinu, baru kita tidak boleh memilih X-nya itu elemen Q, itu tidak boleh. Oke, karena kalau misalnya bisa kayak gitu, berarti setiap fungsi itu pasti kontinu nanti. Karena kita bisa memilih fungsi barisan. Oke, barisan itu fungsi kontinu ya. Oke, yang lainnya bisa dipahami ini? Mungkin aku bertanya dulu. Richard, Tobing bisa dipahami atau tidak untuk nomor 3?
Sudah lumayan paham, Mas. Oke. Jadi opsinya ada dua. Sebenarnya waktu aku bertanya itu mau menggunakan definisi atau barisan, sebenarnya itu bisa dua ya. Baik menggunakan barisan atau definisi. Nah, saat menggunakan barisan, nah tadi aku mikir untuk menggunakan barisan aku bingung cara. Kan biasanya kalau aku punya bilangan irasional, pasti aku dapat nyatakan sebagai bentuk seperti ini. Kalau Pi itu kan 3, A1, A2, A3, seterusnya sampai AN. Oke, seterusnya ya. A1, A2, A3, dan seterusnya. Kan karena dia bilangan irasional, maka dia tidak akan berhenti desimalnya. Nah, terus aku tadi mikirnya memilih xn-nya itu sama dengan 3, A1, terus A2 sampai AN. Nah, karena ini berhenti, jelas dia merupakan bilangan rasional. Terus jelas dia konvergen juga ke Pi, seperti itu. Oke, tetapi ini juga sangat bagus rupanya, tinggal menggunakan teorema Kapit. Oke, berikutnya kita akan menjawab nomor 4. Nah, nomor 4 ini, oke, ini soalku sih. Soal yang dapat dari bukunya Pak Suparna. Bukan soal tugas, juga bukan soal UAS kayaknya. Karena aku melihat UAS-nya cuma sampai 18. Nah, jadi di bukunya Pak Suparna, Profesor Suparna Dharma Wijaya, itu beliau menuliskan bahwa fungsi fx sama dengan 1/x itu merupakan fungsi kontinu pada interval terbuka 0,1, nolnya terbuka, terus satunya tertutup, tetapi tidak kontinu seragam pada interval setengah terbuka 0,1, nolnya yang terbuka. Nah, tetapi kita ingin menunjukkan bahwa fungsi 1/x itu biasa kontinu seragam pada subsetnya selama dia, jadi intervalnya itu diperkecil. Jadi tunjukkan bahwa untuk setiap A di antara 0,1, fungsi f dengan domain A,1 itu ke f dengan fx sama dengan 1/x itu kontinu seragam pada A,1. Oke, ada yang tahu kira-kira bagaimana caranya? Nah, kalau kontinu seragam, tulis dulu definisinya ya. Jadi diberikan epsilon positif, dipilih delta sama dengan bla bla bla, sehingga oke, ada yang bisa melanjutkan kalimatnya? Tina bisa melanjutkan kalimatnya nggak untuk kontinu seragam? Sehingga untuk setiap x, y elemen domainnya Itu setiap x, y elemen domain fungsinya yaitu A,1, oke. Terus dengan mutlak x min y kurang oke. dari delta berlaku nilai mutlak fx kurang dari fy. Apa sih nilai mutlak fx min fy? Ya, kurang dari epsilon. Bla 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 bla, kalian proses ini X-nya harus kurang dari epsilon. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara memilih deltanya dan bagaimana cara memilih fx dan fy-nya. Nah, perlu kalian ingat bahwa pada saat membuktikan limit, terus fungsi kontinu seragam, itu selalu yang di otak-atik pertama itu adalah fungsi fx min fy-nya ya. Jadi ketak samanya dulu yang di otak-atik. Oke, di sini aku coba otak-atik sedikit. Oke, ini jelas kita tinggal substitusi sesuai gitu ya. Fungsinya kan 1/x. Jadi ini 1/x kurangi 1/y. Nah, terus di sini kita samakan penyebutnya. Oke. Berarti di sini x minus y. Oke, sebenarnya kalau disamakan penyebut kayak gini. Y minus x per xy ya.
Nah, di atasnya akan menjadi seperti ini. Y min X itu bisa juga dibalik menjadi X min Y karena dimutlakkan per XY ya. Mutlak juga. Oke, sebenarnya XY-nya boleh tidak dimutlakkan. Yang ini, karena XY-nya itu pasti lebih dari 0. Karena kan XY-nya itu elemen interval A, 1. Berarti kan nilainya itu lebih dari A kurang dari 1, sedangkan A-nya itu udah positif. Seperti itu. Nah, perhatikan bahwa nilai X min Y itu sudah dibatasi. Nilai X min Y itu sudah dibatasi oleh si delta. Jadi nanti ini dibatasi oleh suatu delta. Nah, deltanya ini bisa bergantung dengan epsilon. Oke, sedangkan nanti, nah berarti kan ini harus dibatasi ya. Bisa dibatasi oleh epsilon bisa, tetapi karena yang di atas sudah dibatasi oleh epsilon, kita batasi dengan suatu bilangan. Nah, diperhatikan bahwa sebagai berikut, nilai X itu kan berada di antara A terus 1 ya. Begitu juga dengan B. Oke, di antara 1. Oke. Terus jika kita kalikan berarti haruslah AB itu kurang dari XY. Nah, dengan kok AB sih di sini AA, di sini A ya. Di sini A juga. Oke. Berarti mau tidak mau, jadi tinggal kalikan ini karena mereka berdua sama-sama bernilai positif. Nah, dengan mengalikan keduanya kita peroleh 1/XY itu kurang dari 1/A kuadrat. Oke, berarti nanti di sini kalian peroleh. Di sini aku tulis di kanannya saja. Oke. Oke, yang aku warnai merah ini tidak ditulis ya. Tidak harus ditulis. Kalau ditulis boleh sebenarnya. Cuman biasanya aku tidak akan menulisnya. Perhatikan bahwa A itu kurang dari X kurang dari sama dengan 1. A juga kurang dari Y kurang dari sama dengan 1 ya. Terus kalian kalikan keduanya berarti A kuadrat kurang dari XY. Berarti karena 1/XY-nya positif bisa diginikan. Oke, jadi 1/XY itu akan kurang dari 1/A kuadrat. Jadi kita peroleh di sini 1/A kuadrat X min Y. Nah, kita ingin ini kurang dari epsilon. Oke, berarti deltanya dipilih berapa? Kan ini delta ya nilainya. Nah, biar ini kurang dari epsilon, nilai deltanya dipilih berapa? Ada yang mau memilih? Oke, mungkin aku bertanya ke... Oke, karena Reza udah terlanjur, Reza saja. Berapa? Kan belum jadi, Mas. Oh. Oke, kalau gitu aku tunjuk dulu. Nabila, kira-kira berapa dipilih deltanya? Tahu tidak? Ya harus bergantung sama epsilon. Jadi ini kan nilainya itu kurang dari 1/A kuadrat kali delta ya. Nah, deltanya itu berapa? Oke, ingat ya, delta itu boleh bergantung sama epsilon, boleh juga bergantung dengan A, karena A-nya sudah dipilih A-nya sudah diberikan di awal ya. Epsilonnya itu juga sudah mendahului si delta. Jadi baik epsilon dan A itu duluan diketahui daripada kita memilih delta. Oke, berarti deltanya dipilih berapa? Oke, nah misalkan kalian bingung untuk memilih deltanya, pertama perhatikan bahwa kalian bisa menulisnya seperti ini, agar kalian lebih mudah untuk memilih si deltanya. Oke, terus karena di sana sudah ada simbol sama dengan kurang dari, terus kalian bisa pilih di sini sama dengan, nggak masalah. Berarti kan haruslah 1/A kuadrat delta itu sama dengan epsilon ya. Berarti mau tidak mau, deltanya itu dipilih sama dengan A kuadrat epsilon. Oke, berarti di sini nanti dipilih deltanya itu adalah A kuadrat epsilon.
Oke, ingat delta itu boleh semakin kecil. Jadi kalau kalian bagi 2 itu boleh, bagi 3 juga boleh. Misalkan aku bagi 2, maka ini akan menjadi epsilon per 2 ya. Oke. Terus ini akan kurang dari epsilon. Nah, sehingga muncullah kurang dari epsilonnya di terakhir lagi. Oke, aku itu punya kebiasaan untuk menuliskan kurang dari epsilon itu di akhir. Oke, untuk ini bisa dipahami. Mungkin aku bertanya ke Nabila dulu. Nabila bisa dipahami untuk pemilihan deltanya tadi? Bisa, Mas, bisa. Oke, jadi kayak gitu ya cara memilih deltanya. Sama juga seperti tadi. Tadi udah ada belum? Belum deh. Oke, tadi belum ada ya. Nah, sebagai contoh kayak gini. Misalkan kita punya 1/5 X min X0 itu kurang dari bla bla bla, kita ingin kurang dari epsilon. Oke, ya udah ini kalian rubah ke delta dulu, kurang dari 1/5 delta, terus di sini pakai sama dengan. Oke, berarti 1/5 delta sama dengan epsilon. Terus deltanya kan berarti epsilon per 5 ya. Nah, setelah kalian punya epsilon per 5, kalian bagi 2 lagi. Jadi semakin kecil itu makin aman. Oke, seperti itu cara menentukannya. Oke, ini soalnya hanya di antara 0,1. Oke, udah. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa membuktikan bahwa dia kontinu seragam. Oke, apakah kalian tidak merasa aneh bahwa untuk setiap ini, fungsi ini kontinu seragam, tetapi ini tidak kontinu seragam. Ini berbeda ya kalimatnya. Jadi kalian tidak bisa mengganti A-nya ini dengan 0. Oke, gabungan semua A elemen dari 0,1 terus A,1 itu sebenarnya kalau digabung itu kan interval 0,1 ya. Nah, dia kontinu seragam pada ini, tetapi dia belum tentu kontinu seragam pada ini. Jadi itu agak menarik. Oke. Nah, berikutnya kita punya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 sebenarnya soal ujian. Wah, ini dia soal ujian. Oke, ini ujian tahun 2020. Kenapa 2021 tidak dibahas itu pakai minggu depan ya? Pakai 2 minggu lagi. Itu pada saat minggu tenang. Nah, ini soal yang menarik. Karena baru tadi pagi aku menemukan. Oke. Jadi ini mengkonstruksi fungsi. Nah, ini termasuk soal yang rumit karena tadi aku berpikirnya konstruksi fungsinya itu fx sama dengan gx dikurangi g 1 min x gitu. Jadi karena kalau fungsi ini sama fungsi ini digambar itu berbalik. Jadi kalau fungsinya kayak gini, kalau fungsinya kayak gini misalkan gx-nya, maka fungsi fx g 1 min x itu pencerminannya. Kayak gini dia. Gitu. Oke. Nah, rupanya fungsi yang aku konstruksi itu salah. Nah, ini termasuk soal yang sulit, jadi coba pahami per langkah yang ditulis. Oke, ini juga pernah dijadikan latihan on MIPA, seharusnya Reza bisa membantu. Oke, Oh, kamu iya. ini ya Konstruksi fungsi. dibentuk fungsi F. f dari mana ke mana? Oh iya ya, dari mana ke mana ya? Oke, kalau masih bingung ya udah kayak gini aja. Oh, kan nanti Hanya bisa 0,5, ditentuin nanti ya. 0,5, oke. Oke, Kan, ini nanti saja kita untuk menjelaskan kenapa dia dipilih 0,5. Ingat ya, pada saat kalian membuat fungsi, dia haruslah gitu ya, eksistensinya terjamin. Jadi waktu aku misalkan kemarin waktu teori himpunan, terus ditanya gitu, G inverse-nya itu eksis tidak gitu. Jangan sampai kalian menulis G inverse, tetapi kalian belum menunjukkan bahwa itu eksis. G inverse itu kan fungsi ya.
Begitu juga dengan kalau kalian membuat satu fungsi, itu pastikan dia eksis. Oke, dibentuk fungsi f, oke, domainnya kita nanti pikirkan. Oke, oke Reza, dengan Dengan bagaimana? fx sama dengan, ya sebenarnya lihat yang dibuktikan tadi, fx sama dengan gx dikurangi gx plus setengah. Oke, jadi kita melihat itu yang berdasarkan yang dibuktikan. Berarti kita ingin membuktikan bahwa GC dikurangi GC plus setengah itu sama dengan 0. Oke. Nah, ini sebenarnya kita tuliskan sebagai FC gitu. Nah, kenapa demikian? Karena kita berpikiran menurut intuisi, itu kita akan menggunakan mean value theorem, intermediate value theorem, jadi teorema nilai antara begitu. Karena yang berhubungan dengan ini sama dengan 0. Jadi kalau kalian sering latihan nanti kalian akan tahu itu. Yang ditanyakan yang dikonstruksi. Berarti fx itu sama dengan gx dikurangi gx plus setengah. Jadi ada alasan kenapa kita mengkonstruksi fungsi seperti ini. Nah, tidak mudah mengkonstruksi fungsi seperti ini, jadi sering sekali konstruksinya itu gagal. Jadi ini memang perlu latihan. Nah, diperhatikan bahwa x-nya itu domain, kalau fungsi f itu domainnya dari 0, 1. Nah, maka ini kan akan ada kalau x-nya itu adalah 0, 1, sedangkan ini biar nilainya 0, 1 berarti min setengah sampai setengah ya. Nah, karena ini dan ini harus ada, maka domain kedua ini itu diiriskan. Jadi kita iriskan, hasilnya adalah 0, setengah. Maka nanti domain fungsi f itu adalah 0 sampai setengah, seperti itu. Jadi ini 0 sampai setengah, seperti itu. Kok dihapus? Oke, hapus tadi berarti ini fx sama dengan gx min gx plus setengah. Oke, selanjutnya. Didapat. Oke, selanjutnya didapat seperti apa? Selanjutnya didapat Karena F0. yang diketahui G0 sama G1. Oke, F0 ya. Kita kaliin F0 sama F setengah. Oke, Iya, G setengah ini. G setengah. Perhatikan bahwa kenapa kita pakai F0 itu karena G0-nya diketahui ya, sehingga kita ingin memanfaatkan itu seperti itu. Dan GF setengah, kalau kalian perhatikan F setengah itu sama dengan G setengah dikurangi G1. Nah, karena G1 sama G0 sama, kita ingin menjadikan, jadi kita ingin merubahnya ke dalam bentuk yang sama. Biar tidak ada 2 G0 ada, G1 ada, itu akan rumit untuk berpikir. Maka kita hanya akan menggunakan G0 saja, berarti G1-nya itu bisa diganti dengan G0, karena itu diketahui di soal. Ini dikurangi G0. Oke, berarti ini dapat dinyatakan sebagai minus F0 ya. Oke. Iya, Mas. Ya, karena F setengah sama F0, berarti kan kalau F setengah misalkan nilainya P, maka F0 itu nilainya minus P. Gitu. Oke, jadi mereka pasti berlawanan tanda. Gitu. Nah, akibatnya F setengah dikalikan F0 itu pasti lebih dari sama dengan. Kok lebih dari? Nilainya kan kalau mereka berbeda tanda, kalau misalnya yang satunya misalkan ini nilainya 1 begitu. Maka misalkan F0-nya nilainya 1. Ini 1, maka F setengahnya nilainya min 1 ya, seperti itu. Kalau F0-nya nilainya A, maka F setengahnya nilainya min A. Nah, mereka selalu berbeda tanda. Oke, dengan begitu akibatnya adalah F ini kurang dari sama dengan 0. Oke, selanjutnya bagaimana?
Jadi berdasarkan teorema nilai antara Bolzano. Jadi berdasarkan pakai Bolzano atau Kan ada sama intermediate dengannya tuh. sama ya. Ya, sama aja. Oke, jadi berdasarkan teorema nilai antara Bolzano. Nah, nama-nama teorema yang terkenal itu kalian kayak Bolzano, teori intermediate itu kalian ingat ya namanya karena itu akan mempermudah penulisan kalian. Oke, jadi berdasarkan teorema nilai antara Bolzano kita ingat kembali dulu. Kira-kira dia di sini. Tunggu dulu. Oke, ini ya. Jadi kalau K itu berada di antara FA dan Bukan FB, Bolzano ya. bukan. Kayaknya Yang atas. intermediate deh. Iya, yang intermediate. Oke. Gak jadi. Oke. Kalau kalian lupa teoremanya biar nggak salah kayak gini ya. Jadi berdasarkan Teorema terdahulu. teorema yang kita punya, oke boleh yang terdahulu boleh, yang diajarkan di kelas boleh. Biasanya aku kalau nggak tahu berdasarkan teorema yang kita punya, kok kita ya seolah-olah saya dengan Pak Supama memilikinya. Oke, jadi berdasarkan teorema yang ada gitu, itu lebih normal kayaknya. Oke, terdapat. Jadi apabila kalian merasa bahwa kalian ragu nama teoremanya itu yang mana, ya udah kalian jangan sebutkan nama teoremanya, tapi kalian gini. Jadi berdasarkan teorema yang ada, adanya siapa itu ya terserah nanti dosennya menafsirkan yang mana gitu. Hingga terdapat C. Nah, karena nilai fungsinya nilai f-nya itu berada di antara 0,5, maka terdapat C elemen 0,5 sehingga FC itu nilainya 0 ya, seperti itu. Jadi teoremanya mengatakan apabila ada suatu, misalkan ini nilainya A, ini nilainya B, terus A-nya itu negatif, B-nya itu positif. Kan dia kontinu ya. Oke. Maka nanti kontinu misalkan kayak gini, maka akan ada C, demikian sehingga FC-nya itu pasti nilainya 0. Kayak gitu cara memandangnya. FC sama dengan 0, terus ini jika dan hanya jika. Nah, kalau FC, ingat fungsi F itu didefinisikan sebagai GX dikurangi GX plus setengah. Nah, sedangkan C-nya itu yang diminta di 0,5. Itu sudah memenuhi. Nah, berarti di sini diperoleh yaitu GC dikurangi GC plus setengah itu sama dengan 0. Jika dan hanya jika GC sama dengan GC plus setengah. Oke, ini seperti itu. Oke. Nah, karena sudah jam, terus di sini kita masih memiliki ada beberapa soal. Untuk nomor 6 itu idenya gampang, jadi sama juga menggunakan intermediate value theorem. Nah, karena di sini memiliki sekurang-kurangnya 2 akar real, berarti kalian perlu mencari 2 pasang titik sedemikian sehingga ada yang negatif, ada yang positif. Sebagai contoh, di sini di kunci jawabannya yang digunakan, oke ini sama ya, seperti itu. Oh, di sini salah, ini F setengah ya seharusnya. Oke. Nah, di sini aku menggunakan nilainya itu adalah min 20, terus 0 min 02 ya. Jadi kalau kalian cek nanti F min 2-nya nilainya 35. Jadi grafiknya kira-kira kayak gini. Kalau digambar. Oke, F min 2-nya, ini min 2, terus nilainya itu positif seperti ini. Sedangkan F0-nya itu nilainya min 9, seperti ini. Oke, berarti kan F0 di sini. Karena dia kontinu kan berarti, nah nanti kayak gini. Nanti ada di sini C1-nya. Terus selain 0, rupanya F2 itu sama dengan 35 juga.
Nah, di sini kenapa F-2 sama dengan F2 langsung, itu karena fungsinya, kalau kalian lihat fungsinya, fungsi genap ya. Fungsi genap itu memiliki sifat Fx itu sama dengan F-X. Nah, berarti F2-nya juga 35. Gitu. Oke, nanti kalian dapat ini F2-nya. Karena dia fungsi genap, ya udah dia simetris seperti ini. Nah, ini yang jadi nanti C2-nya. Seperti itu. Oke, berarti kalian peroleh nanti FC1 sama dengan 0 sama dengan FC2. Nah, berarti kan terbukti bahwa setidaknya, oke di sini ada salah, ini nggak ada kurang dari, ini nggak ada sama dengan 0-nya ya. Oke, jadi terbukti bahwa terdapat 2 akar real, setidaknya 2 akar real. Oke, kalau kalian gambar secara kurva, dia memang sebenarnya tepat memiliki 2. Seperti itu. Oke. Terus, nah untuk yang lain, ini adalah fungsi limit. Oke, fungsi naik ya. Nah, di sini membahas fungsi naik, terus didefinisikan sebuah nilai f topi ya. F topi Y itu nilai dari suprimum himpunan Z, sedemikian sehingga Fz kurang dari Y. Nah, jadi ini sering juga terjadi, jadi diberikan suatu himpunan baru, terus kalian, atau nilai tertentu, nah terus kalian diminta untuk membuktikan suatu sifat yang unik dari pendefinisiannya itu. Oke, mungkin pertemuan kita sampai sini saja hari ini. Nanti kalian baca nomor 7 sama 8-nya.